Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Ar-Rahim yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akan lanjutkan kembali ya. Pada hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab Tanqihul Qaul ya, sekedar tabarukan setiap kita mengaji ini paling tidak kita membaca kitab ya, meskipun ada khatam Quran ya, meskipun sedikit kita baca ya, kita akan mengambil keberkahan dari kitab yang dikarang oleh para ulama-ulama kita terdahulu ya. Kita akan lanjutkan pembahasan kita, masih pembahasan tentang fadilah al-masajid ya, keutamaan masjid, yaitu pada halaman 21 ya. Hadis yang mana itu? Man takallama ya. Ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam man takallama bi kalamid dunya. Ada? Baris ketujuh dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan ya, membaca keterangan tentang keutamaan dari masjid. Ya. Dalam sebuah hadis, waqala sallallahu alaihi wasallam man takallama bi kalamid dunya fil masjid ahbatallahu amalahu arba'ina sanatan. Ya. Nabi bersabda man takallama ya, barang siapa yang berbicara, barang siapa yang ngomong, kata Nabi, bikalamid dunia, dengan omongan ataupun ucapan ataupun perkataan-perkataan yang berhubungan dengan urusan dunia, di mana itu? Fil masjid ya. Tuh. Ahbatallahu amalahu arba'ina sanatan. Maka Allah akan hapuskan ya amal-amal yang dia udah kerjakan selama 40 tahun. Sana. Ya, hati-hati. Habis kita. Ya, belum tentu kita diterima amal kita, apalagi ya. Tuh. Nah, ini ya menunjukkan betapa agungnya atau mulianya tempat yang namanya masjid. Ya, buat ngomong urusan dunia saja ya, itu dapat menyebabkan amal selama 40 tahun kita diapain? Dihapus. Ya. Bayangkan ya, artinya urusan dunia yang enggak ada hubungannya dengan akan kaitannya urus akhirat. Ada hubungan dunia tapi akan berakibat nanti di akhirat tuh ada. Nah, itu masih boleh. Ya, tapi kalau berhal untuk urusan-urusan dunia tok, nah ini yang dilarang oleh Nabi. Kita ngomongin di mana? Di masjid. Ya, enggak ada kemaslahatan, enggak ada kepentingan dengan yang lainnya itu. Ya, tuh. Ngobrol masalah-masalah inilah, apa nama istilahnya itu kalau orang kita, apa namanya kalau nyitain orang? Ngerumpi. Tuh, ya. Ngerumpi itu kan kedemanan orang-orang kita tuh, paling enak ngerumpi memang. Ya, tuh. Nah, kalau itu aja kita lakukan ibu-ibu sekalian, ya, amal kita dihapus selama 40 tahun. Nah, sekarang umur kita berapa? Udah berapa lama kita beramal? Ya. Ya. Nah, ini ya suatu nasihat buat kita, Bu. Ya, hargailah, hormatilah, ya, sanjunglah tempat yang namanya apa ya, Mas? Masjid. Ya, jangan kita sembarangin tuh, jangan kita samain tempat-tempat yang lain dengan masjid. Ya, orang ribut sekarang di mana? Masjid. Ya, berantem masalah urusan ini di mana? Di masjid. Ya, nah ini sangat-sangat kita sayangkan ya. Tuh, yang sampai orang apa? Menyalahgunakan masjid yang seharusnya dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat,
tapi dikatakan atau digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat. Tuh, ya. Qala Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, berkata Ibnu Hajar Al-Haytami fi Tanbihil Akhyar, dalam kitab Tanbihil Akhyar, ya, wa sunnat an yuqal liman unshida fil masjid syi'ran ghaira matlub, ya, tuh. Kita nih Bu, disunnahkan oleh Nabi, ya, untuk mengatakan atau mengucapkan kepada orang yang melantunkan syair, ya. Tuh, syair nih Bu, syair-syair yang enggak pantas diucapin di masjid. Ya. Sekarang orang kita kan mentang-mentang bahasa Arab kita bilang itu pujian Nabi, padahal itu adalah lagu-lagu cintrong. Ya. Nih, ya, kenapa dia kagak tahu artinya? Ya, tuh. Nah, iku itu kan. Apa kita tahu tuh masjid tuh jangan disalahgunain. Ya, kalau tempat Istiqlal. Oh, ini saya masih boleh kalau lagu kebangsaan tuh, Hubbul Waton, nggak apa-apa lah. Heeh. Heeh. Itu kaitannya dengan apa? Kecintaan kita dengan suatu negara yang kita cintai ini. Ya, tapi kalau lagu-lagu lantunan-lantunan syair yang puji-pujian kepada orang yang enggak jelas, ya, apalagi lagu-lagu cintrong, nah itu yang bakal apa nih? Ya, yang kita disuruh oleh Nabi itu, ya, omongin, kasih tahu kepada orang seperti itu tuh kata Nabi apa? Ya, qadallahu faq salasa marrat. Mudah-mudahan Allah apa itu? Ya, merusakkan mulut kamu. Ya, mulut kita dibikin rusak katanya. 3 kali doain yang kayak gitu kata Nabi. Ya, bukan sekali. Mudah-mudahan mulut lu busuk. Mudah-mudahan mulut lu busuk gitu. Ya. Awas Bu, hati-hati. Ya, ini perlu dikasih tahu. Ya, nggak boleh. Sekarang banyak orang ya, maaf-maaf aja. Masjid, musola dipakai buat hal-hal yang apa itu? Ya, yang enggak bermanfaat, apalagi yang enggak ada hubungannya dengan urusan akhirat. Ya, itu. Ya, kayak sekarang masjid banyak digunain untuk hal-hal yang sifatnya komersil. Ya, mendatangkan tamu-tamu yang mana tuh? Ya, yang kafir. Ya, dia boleh masuk ke dalam masjid, rumah suci kita umat Islam, ya boleh dipakai aja untuk siapapun. Ya, memang ada yang mentafsirkan dalam Al-Qur'an kan Allah katakan innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu adalah najis. Najis bukan zatnya katanya, ya, tapi najis berupa apanya? Ya, berupa apanya itu? Akidahnya, ya, keyakinan yang dia punya. Tapi kalau buat kita mendingan janganlah, ya. Kalau namanya masjid itu dimasukin untuk orang-orang yang kafir, ya, tuh. Ya, bukan nggak boleh nanti jangan disamain sama gereja, ya. Ya meskipun kita tahu ilmunya, tapi kita menjaga apa? Menjaga ya kemuliaan dan kesucian tempat ibadah kita. Ya, itu kan baitun min buyutillah. Ya, rumah daripada salah satu rumah Allah. Ya, tuh yang wajib kita apain? Kita hormatin, kita suci, kita jagain, Bu. Ya, nah ini ya harus kita apa? Kita berani mengatakan itu, ya. Nah, itu lintas agama atau apa? Toleransi, ya. Toleransi jangan disalahartiin ibu-ibu sekalian, ya. Enggak ada toleransi dalam agama, enggak ada, ya. Lakum dinukum waliyadin, udah jelas, ya. Jangan sampai ya kita enggak pernah bikin macam-macam sama agama orang. Enggak pernah kita ngelarang ya gereja untuk tidak menyanyikan lagu saat ada Habib Umar datang. Ya, tapi giliran Paulus datang kenapa azan dilarang untuk dikumandangkan? Apaan hubungannya? Ya. Saya yakin Paulus enggak nyuruh gitu. Orang-orang kita yang lebay. Benar, Bu. Ya. Ini orang-orang kitanya yang lebay. Ya. Loh azan itu adalah panggilan Allah.
Ya, seruan Allah, jangankan orang siapapun dia jabatannya tingginya apapun, kita aja lagi ngaji Bu, lagi baca Quran, kalau azan dikumandangkan disunahkan berhenti dulu, ya. Nah ini orang lewat siapa lu, ya? Kok azan sampai diapain? Dilarang, ya. Nggak pernah kita nyuruh gereja aja, hari Minggu nanti ada Habib ini mau datang, jangan ada yang nyanyi ya. Tutup gereja hari Minggu. Awas kalau ada yang gue bom loh. Ada nggak pernah kayak gitu? Ya, ini apa maksudnya? Kita ini negara Islam terbesar di dunia, ya, terbesar di dunia, ya, bukan di Asia, bukan, tapi di dunia, ya. Tuh Islam loh sampai seperti itu orang-orang negara tetangga, orang-orang negara lain heran. Sampai azan kok dilarang, belum pernah negara gue aja yang minoritas katanya belum pernah melarang orang azan saat ada tamu setinggi apapun tuh tamu. Ya. Nah, ini jangan sampai ya, tuh. Ini dikatakan dalam Al-Qur'an Allah katakan apa nih? Ya, wa man azlamu mimman mana'a masajidallah an yuzkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha. Tuh, orang yang paling zalim kata Allah itu adalah siapa? Ya, yang melarang orang untuk melakukan apa? Yuzkara fi hasmuh. Disebut nama siapa? Nama Allah. Ya. Itu zalim, azlam, kata Allah dalam Al-Qur'an itu. Ya. Saya katakan Paus enggak nyuruh seperti itu. Saya yakin enggak nyuruh. Ya, tapi orang kitanya yang apa nih? Lebay. Ya, lebay dalam melakukan sesuatu itu. Yang enggak mesti ya dilakukan tapi diberikan. Ya. Mereka juga punya apa Bu datang? Punya misi. Ya, enggak yakin enggak ada misi bohong, pasti punya misi. Ya. Tuh, jangan sampai ini akidah-akidah nih anak-anak kita, Bu. Ya, mereka maaf ikut-ikutan datang ke sana memenuhi gedung Istora Senayan tuh. Ya, ya bukan enggak boleh, bukan tempatnya bukan. Ya, kita punya agama, dia juga punya agama. Ya, sekolah diliburin, orang kerja disuruh WFH. Apaan hubungannya? Ya, PJJ kalah Covid. Ya kan? Nah, itu kan yang wajib dilarang, ya. Nah, yang sunnah bahkan sunnahnya enggak kali, ya. Malah diapain? Dianjurkan. Jangan sampai itu terjadi, Bu. Ya, cukuplah ya. Negara kita ini umat Islam terbesar di mana? Di dunia, ya, bukan di Asia, bukan. Ya, pokoknya alasan-alasan itu alasan yang lebay, ya, yang terlalu berlebihan, ya, tuh. Wa yundabu tanzihul masjid an hadisid dunya wa khusumah. Ya, disunahkan masjid itu apa? Untuk dijauhkan dari omongan-omongan yang urusan dunia. Ya, wa khusumah, tempat berantem, wa raf'us saut, ya, tempat apa itu? Orang angkat suara. Ibu, ya, bahkan dalam salah satu riwayat aja dikatakan jangankan kita angkat suara untuk kita berantem, ya. Dalam hal-hal yang tidak itu pantas aja kita kalau bisa aja jangan, ya. Makanya saya agak setuju tuh ada salah seorang habib yang mengatakan, saya kurang setuju kalau saat apa itu pemungkulan rebana di dalam masjid itu sampai kenceng gitu tuh. Ya. Tuh, saya sangat setuju tuh. Salah seorang habib dari Pekalongan kalau nggak salah. Ya, dia kurang setuju. Kurang pas kecuali kalau di panggung tempat di luar masjid monggo katanya. Ya. Berikanlah pengecualian kepada siapa? Kepada apa? Masjid. Jangan disamein. Ya, jangan disamein, bahaya itu. Ya, kalau bukan kita orang Islam siapa yang akan memuliakan masjid? Ya, kalau bukan kita orang Islam itu siapa yang akan menjaga pencitraan masjid yang begitu mulia? Itu rumah Allah. Ya, harus kita apa? Iya, boleh aja, cuman jangan terlalu berlebihan dalam memukulnya. Kadang-kadang gitu tuh. Ya. Oh, nggak boleh. Ya. Jangan. Itu harus dikasih arahan. Ya, dikasih tahu. Ya.
Kalau mau begitu carilah tempat, taruh di mana, di aulanya atau di mananya. Ini masjidnya khusus baitun min buyutillah. Ya, rumah daripada rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya itu. Ya. Wa syahrus silah, ya, buat ngangkat senjata, berantem, Saudara. Ya, berantem. Ya, jangan sampai itu, ya. Wa yukrahu an yattakhidha minhu mahallan makhsusan la yusalli fihi ghairahu. Ya, jangan menjadikan masjid itu tempat khusus dia untuk sholat dia sendiri, orang lain nggak boleh. Ya, makruh kata Nabi. Tuh, ini tempat sholat gue nih, orang lain semua nggak boleh. Ya, yang namanya orang masjid itu siapa yang duluan dia datang duluan, silakan dia yang paling depan. Cuma harus tahu posisinya. Jangan sampai kita orang nggak tahu apa-apaan, sholat di depan, di persis di belakang imam. Giliran imam salah, dia kagak tahu. Harus tahu diri juga. Ya, nih, nanti hati-hati. Ya, yang duluan ya silakan datang, paling depan. Ya, bahkan disuruh sama Nabi, kita kalau cari sop yang paling mulia, cari yang paling mana? Paling depan. Ya, tuh harus tahu. Ambil cari habis pas tengah jurusan imam ke kanan dulu, baru ke kiri. Belakang ke kanan dulu, baru kiri. Ya, ini kadang orang laki masih banyak, ya, ngatur sop sholat aja pada kagak bisa. Ya, sholat dia takbiratul ihram sendiri-dirinya aja, nggak ngelihat orang kiri kanannya. Dia dirinya lurus apa kagak. Ya, susah padahal tuh karpet udah ada garisnya tuh, Bu. Ya, udah ada garisnya, coba perhatiin dong. Ini disuruh kita tertib. Ya, diri aja kadang dia mundur ke belakang. Akhirnya orang di belakang dia itu merasa kurang sempatnya untuk dia sujud, nanti kepentok pantatnya dah. Iya kan? Coba ibu perhatiin dah, Bu. Ini orang laki saya perhatiin, orang sholat nggak tahu aturannya. Jamaahnya saya rajin, tapi apa? Cari tempat yang pas, yang cocok buat dia sholat tuh sesuai dengan apa yang diatur oleh Nabi. Kadang dia nggak tahu. Ya, satu sop yang di depan dia belum lengkap, udah bikin sop baru. Ya, udah bikin sopnya dari kiri lagi. Ya, orang bikin sop yang penting yang bagus itu dari mana? Dari pas jurusan imam, ke kanan, baru kiri. Tengah lagi, kanan, baru kiri lagi. Ya. Sholat ini sop dari kiri, terus kiri dulu dibikin. Jangan kanan dulu sempurnain, baru kiri. Kanan dulu sempurnain, baru kiri. Sama, nggak laki nggak perempuan. Ya, tuh kalau ingin mencapai kesempurnaan sholat dalam berjamaah. Kenapa? Saya bukan guru fikih, karena saya ngajarnya tafsir. Ya, tapi nanti kalau ketemu ayat-ayat tentang keutamaan sholat berjamaah, saya akan singgung. Ya, karena saya nggak mungkin masuk kepada sesuatu yang bukan pembahasannya. Bahas tentang tayamum, cara sholat kita bahas, jangan. Ya, ada apanya ini pembahasan secara khusus. Ya, banyak. Ya, bukan orang anak muda, bukan anak kecil, orang tua juga masih banyak pada begitu. Ya, diri sendirinya aja. Padahal garisnya di depan dia kanan kiri ada orang. Ya, diri ntar ke belakang gitu, nggak perhatiin tuh. Kadang kita gergetan, kadang saya dorongnya dari belakang, pelan-pelan, suruh majuin gitu. Kenapa ngeganggu orang yang di mana nih? Yang di belakang. Satu. Yang kedua, kadang orang duduk pakai kursi sholat. Ya, duduk pakai kursi saat sholat, jangan melewati garis yang seharusnya orang di situ diri kakinya. Ya, contohnya ini Bu, karpet ada garisnya tuh. Jangan lewat ke belakang kaki kursi kita. Kenapa? Mengganggu orang di depannya nanti. Ya, ikutin tuh garis yang ada tuh. Taruh tuh ya kaki kursi persis di garis yang ada. Ya, dia ke depan itu bagian ente. Gitu kan? Ya, itu. Biar tahu, ya. Emang fikih harus dijelaskan secara benar, Bu. Ya, dalam masalah sholat aja kita masih banyak berantakan. Ya, orang udah komat masih santai itu. Padahal dia ada di masjid. Ya, kalau kita di rumah oke lah. Ini orang udah di masjid. Ya, saya suka gergetan kalau saya habis ngajar itu. Ya Allah, kalau komat orang kelemat jalan itu. Ini orang laki saya bilang,
Cepat berebut itu. Ya, tuh. Sampai itu, Bu, ya. Ya. Kita punya tempat sholat, orang lain nggak kasih, lu nggak boleh sholat ini di tempat gue. Ya jangan. Ya, itu makruh kita ngelarang orang lain untuk kita sholat di tempat secara khusus tuh, ya. Tuh. Wa yukrahu tadafu al-imam. Ya, tuh. Dan dimakruhkan juga ya, tuh untuk saling suruh menjadi imam. Ya. Imam, Bu, harus orang yang tahu, orang yang pantas dan layak untuk menjadi seorang imam. Ya, seorang imam sholat bukan hanya mengandalkan hafalannya saja. Ya, imam seorang dalam sholat bukan melihat status dia orang kaya atau orang terkenal, bukan. Ya, untuk menjadi seorang imam dalam sholat, Bu, itu kriterianya banyak banget kalau kita kaji dalam kitab fikih. Ya, syarat yang harus dipenuhi, Bu, untuk menjadi seorang imam sholat itu luar biasa. Mendingan jadi ketua RT daripada menjadi imam sholat. Ya iya benar, Bu. Ya, tuh. Imam sholat tuh nggak gampang. Loh kita tuh, Bu, kalau ada jamaah yang kurang fasih saja, dalam mengikuti jamaah bersama kita itu imam yang nanggung. Ada bacaan yang kurang benar, siapa nanggung? Imam yang nanggung. Nah sekarang kalau didik kitanya belum benar, apa yang mau kita tanggung buat orang? Iya kan? Kita mau bayarin orang makan, cuma kita nggak punya duit. Lo makan sebentar, gua bayarin lagunya doang. Ya. Habis selesai makan pura-pura aneh ke WC dulu ya sebentar, bisa kabur. Ya. Jadi jangan sampai kita kalau ingin memberikan kebaikan kepada orang, diri kita dulu perbaiki. Ya, nyuruh mendorong-dorongan, ya. Yang pantas dan layak silakan maju jadi imam. Jangan saling dorong-mendorong, ya. Inti aja dah. Akhirnya ya. Tahu di kalangan perempuan kayak gitu gak? Hah? Tentu kan, ya. Kalau imam perempuan atau jamaahnya perempuan juga saling kayak gitu gak? Dorong-dorongan gak? Enggak. Ya, dua bagus. Ya. Ini laki yang saya perhatiin itu. Ya. Kadang yang dia pantas layak ngedekom di pinggiran gini. Diem aja deh. Ya. Jangan maju, jangan saling apa ya? Saling menyuruh dan untuk menjadi imam. Bal yataqaddam man lahu haqqun al-imam. Nah, ya. Akan tetapi yang maju itu adalah siapa? Man lahu haqqun al-imamah. Dia punya kemampuan, ya, punya hak untuk menjadi seorang imam. Kalau nggak punya kemampuan, hanya mengandalkan hafalan, bacaan makhrajnya masih benar, jangan maju dulu jadi imam, bahaya. Ya, ya maaf ya, sekarang kan orang pada GTN, pada menjadi imam, siapa yang boleh jadi imam sekarang? Ya, imam ini, imam itu, itu. Kita yang jamaah kadang apa ya? Ya, jadi nggak apa ya? Nggak kepengen jadi sholat jamaah gitu. Kenapa ya? Kok ini si orang belum pantas jadi imam, kok jadi imam? Ya kan? Imam itu siapa sih, Bu? Imam, Bu, pemimpin. Ya, pemimpin. Coba Nabi Muhammad SAW kenapa dijadikan imamul anbiya wal mursalin? Ya, dijadikan sebagai seorang imam atau pemimpin para nabi dan rasul. Ya, coba kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling sempurna di antara para nabi. Jangankan di antara para nabi, antara para malaikat Nabi Muhammad pun termasuk apa? Paling mulia. Ya, Bu. Ya kan ada dalam salat ya imamal mursalin, kan? Tuh. Jangankan para nabi, para malaikat yang di atas langit sana itu saat Nabi menjadi imam ikut menjadi siapa? Makmumnya Nabi Muhammad SAW. Ya, apakah pantas ya Allah menjadikan seseorang yang nggak pantas jadi imam? Nggak mungkin. Ya, kenapa Allah jadikan Nabi Muhammad sebagai pemimpin jadi imam? Karena layak dan pantas dan cocok. Nggak mungkin Allah itu salah. Ya, dalam memilih yang terbaik ya menurut Allah. Ya kan? Kalau menurut Allah sudah pasti baiklah. Tapi kalau menurut manusia belum tentu kita bisa nilai baik selamanya. Ya, tuh. Jadi jangan sampai ya.
Waruya Muslim wa Tirmidzi, diriwayatkan dari Imam Muslim dan Imam Tirmidzi wal Hakim dan Imam Hakim an Abi Hurairah, sanadnya dari Abu Hurairah, ya. Khabarun, ada satu khabar, iza ra'aitum man yabi au yubta fil masjid, ya. Kata Nabi, apabila kalian melihat seseorang melakukan jual beli fil masjid, ya, di dalam masjid, faqulu lahu, kalian harus berani mengucapkan apa? La arbahallahu tijarataka. Allah enggak akan memberikan keberkahan dalam usaha yang kamu jalani. Dagang di masjid. Ya. Kalau ada tempat, khusus tempat tuh, cari nggak apa-apalah di masjid silakan. Di bawahnya, di aulanya atau di serbagunanya. Ya, pokoknya urusan-urusan yang dagang itu nanti, ya apalagi maaf ya, dagang-dagang yang nggak jelas. Ya, namanya pedagang pembeli biasanya tempatnya di mana? Pasar. Ya, itu kan sebaik-baik tempat adalah masjid, seburuk-buruk tempat adalah pasar. Nah kalau kita balik, pasar kita jadikan sebaik-baik tempat, masjid kita jadikan seburuk-buruk tempat. Ya, tuh. Nabi yang bilang, "Faqulu," kalian harus berani mengucapkan, "La arbahallahu tijarataka." Allah tidak akan memberikan keberuntungan atau keberkahan dalam usaha yang kamu jalani itu, ya. Hati, Bu. Wa idza ra'aitum man yunsidu fihi salihatahu faqulu lahu la raddaha 'alaika. Bu, ya. Jadi jangan sampai kita apa nih berani menyalahgunakan tempat yang namanya apa ya? Masjid. Ya, fungsikanlah masjid sebagai sarana tempat kita ibadah. Ibadah kan banyak, bukan hanya sholat. Ya, kita cari ilmu, ya, kita diskusi, ya, tuh, yang sifatnya akan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Ya, tuh, jangan sampai nanti ada namanya penyalahgunaan tempat yang namanya masjid. Ya, kalau sampai itu terjadi, tadi itu yang Nabi katakan seperti ancamannya aja, ibadah kita 40 tahun bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Disumpahin sama orang biar busuk mulutnya yang suka ribut di masjid. Ya, 3 kali. Di taklim juga nggak boleh ribut, berebut lekar, nggak boleh. Ini lekar gue nih, jangan lu pakai. Sembarangan lu pakai lekar gue ya kan. Ribut namanya, jangan juga. Ini tempat duduk gua nih, jangan lupa kalau duduknya biasa cari lo biasa juga nyender di tiang. Nah, jangan juga. Ya. Tuh. Jangan kita menggunakan tempat yang baik kita gunakan untuk menjadi yang tidak baik. Jangan kita menjadikan nuansa yang baik menjadi nuansa yang tidak baik. Kita di majelis taklim cakep berantem. Ya kan? Berantem. Ya. Ya. Dia bilang, "Tuh jilbab lu bolong tuh belakang tuh." Mana sembarangan. Gua kagak tahu nih kesangkut paku kali tadi. Orang kasih tahu kok marah. Ya. Ya, emosi. Orangnya main emosian mulu. Ya. Nah, iya, emosi. Jangan emosian kita, ya. Oh, kalau ustadznya luar biasa itu berantem. Ustadznya berantem berebut ngajar gitu, jangan. Ya, berebut tempat jangan. Ya, ini kawasan gue, ini empang gue, jangan ngajar di sini loh. Ya, nggak boleh itu, jangan sampai. Ya, tuh. Wa iza ra'aitum man yunsidu fihi salatahu wallahu a'lam. Nanti kita lanjutkan, Bu, ya, karena udah siang, udah jam 9 lewat seperempat. Ya, nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sekedar tabarukan saja. Ya, okay, kita membaca kitab Tanqihul Qaul. Mudah-mudahan sedikit yang kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan ibu-ibu yang ngaji, ya, bisa langsung memberitahu ilmu ini kepada orang-orang laki yang belum tahu, ya, yang mendengar ini bisa jadi tahu mudah-mudahan dengan apa yang kita pelajari ini, ya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik hidayahnya kepada kita.
kita bisa memakmurkan masjid kita dengan sebaik-baiknya dalam hal-hal yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau mau ditanya.